Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para sesepuh, bini sepuh yang kau hormati. Alhamdulillah, dan menikah Allah mengizinkan para kalian masyarakat sedaya kembali bertemu di tempat yang subhanallah luar biasa, yaitu Allah, di rumahnya Allah, dalam kondisi kita bersuci, kemudian kita sempat bersilaturahmi dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan memberikan para kalian masyarakat sedaya lain menikah menjadi sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita yang secara otomatis merupakan panjenengan sekalian menjadikan beliau sebagai satu-satunya rujukan terutama di dalam masalah ibadah, dan juga bukan hanya itu tetapi masalah kehidupan. Kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, bagaimana Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, singkat kemauan hingga alhamdulillah kepada yang sedaya diparingi rahmat. Kalau ada bicara itu, ada satu doa singkat yang diajarkan oleh Nabi nomor 5 ini. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Mungkin hujan ini atas rahmat, atas manfaat. Kami berdoa pada sedaya atas musibah. Karena sangat musibah hari ini kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Yang sudah wafat, mudah-mudahan beliau juga dihidup sebagai wafat syahid fi sabilillah. Karena ada salah satu hadis yang menyebutkan salah satu orang yang meninggal dihidup sebagai mati syahid itu adalah orang yang tenggelam. Jadi kalau di Sumatera ini tenggelamnya bukan hanya dengan air tapi juga bercampur lumpur. Jadi otomatis bertenaga kubur. Meskipun tetap kalau bisa dicari, kalau tidak bisa ya sudah ribut. Bantinya kondisi kita Sumatera. Nah, cuman harus menjadi pelajaran bagi para panjenengan sedaya. Tapi bukan masanya malam ini saya membahas tentang itu. Insya Allah nanti suatu saat apakah ada kajian umum atau ada menjadikan apa khidmat, tapi juga mungkin pun momentum materi yang tidak besar. Mungkin nanti panggil dan tempat ibu di kemauan insya Allah. Pada ibu sekalian dimana-mana Allah SWT, kalau kemarin ini komunitas yang bekas-bekas sewa kasih umat kemarin itu sudah dimawar di ST dikembalikan Gusti Allah. Kalau ini kalau sampai mantul dimantukan dengan sedaya bahwa telah berakhir pembahasan kita tentang kitab Muthaharah, pembahasan tentang bersuci. Sing babagan itu namun apa itu masuk mayat kata babul niyah tentang air, babul aniyah tentang wadah, menghilangkan najis, wudhu dan seterusnya
sampaikan terakhir kalau ini membahas tentang masalah haid. Ya. Saat ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan yang kitab selanjutnya gitu juga kitab sholat, pembahasan tentang masalah sholat. Nah, bab yang pertama ini termasuk bab yang sangat-sangat lumayan penting karena kini menapa. Bab yang pertama ini banyak yang dilalaikan oleh sebagian besar. Sebagian besar kaum muslimin yang dia tidak begitu perhatian terhadap adanya sholat. Jadi bab yang pertama ini namanya adalah bab yang pertama ini dimiliki bab tentang masalah waktu sholat. Tapi saat dari masa tenggelam kurang baca membahas sedikit tentang masalah sholat. Sholat itu secara etimologi, asal katanya sejarah ini bukan langsung sholat, tetapi dari doa. Doa apa? Doa dengan kebaikan. Jadi pengertian yang masyhur yang diungkapkan oleh orang-orang Arab sebelum adanya syariat. Makanya pada setengah ayat yang surat At-Taubah ayat 103 itu sing ayat ini pun apalagi kali biasanya Qur'an amin. Qur'an amin zakat. Bagi sini sing dari sampai biasanya bertahun tahun ya. Apa ayat kata pasal 103 itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tapi terus kemudian wasalli alaihi dan berdoalah untuk mereka. Wasalli itu maksudnya dan sholat ya. Sholatlah untuk mereka maksudnya bukan begitu, tetapi dan berdoalah untuk mereka. Dan jadi amalnya bahwa sholat itu maksudnya adalah doa dengan kebaikan. Tapi yang menurut istilah syara, menurut terminologi kan namanya sholat itu ya segala sesuatu atau ada satu aktivitas tertentu yang sudah disyariatkan diawali dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi sempurna wonten mesti ini sempurna wonten hukum-hukum yang terikat itu namanya adalah sholat. Ini pendapat yang dikundamkan oleh mayoritas fuqaha para ahli. Nah, sholat ini istimewa Bapak Ibu sekalian. Sholat ini kan dipunwajibkan pilih kawan apa? Pilih kawan apa sholat ini diwajibkan? Masih ingat? Diwajibkan ketika malam Isra Mi'raj sekitar 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, niki sholat niku nggak ada keistimewaan dibandingkan kali syariat-syariat itu. Apabila menikah menaik wonten sing kadang niku ngene. Iki kula cerita mawon. Iki kula yang cedek napa kecedek napa jenenge ngendi kawon iki kok tak iki pas. Kecedek. Oh kata saya setelannya. Setelannya kita dirubah. Ya benar. Kula yang kula iki pancen setelannya kados ngeten. Shotnya dirubah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika itu saya berada di sebuah lingkungan. Kemudian sedang ada rangkaian kegiatan. Manten-manten pas di bawah sini kayak ada. Begitu ada, terus waktu saya sadar itu, aduh, kok saya ada kok disik. Terus kurang ngeten. Wah ini kalau begitu berarti bahwa menganggap azan itu atau datangnya waktu sholat itu mengganggu bagi kegiatan. Jadi kalau dibalik logikanya berarti mestinya sholat itu apa ini? Jadi menurut orang-orang itu aku tidak senang nek wae kegiatan terus ono sholat. Ya nggak tadi. Maksudnya logikanya orang-orang seperti itu kan? Kalau orang paham itu aku gak senang nek sama kegiatan mari ngono terus dipercaya orang begini sholat. Padahal semestinya kalau kaki kono oleh
panjenengan sedaya mestinya dibalik logikanya. Saya nggak senang kalau pas waktunya sholat kemudian ada pekerjaan. Harusnya begitu. Kenapa? Karena sholat itu adalah syariat yang istimewa yang diutamakan. Maka mawon istimewaan syariat sholat ini dibandingkan kalau syariat itu. Pertama, sholat itu diwajibkan teng langit. Tapi syariat itu diwajibkan teng bumi. Sholatnya itu dipun paringaken Gusti Allah, dimanten Kanjeng Nabi pada saat di langit. Pada saat Sidratul Muntaha. Sementara syariat itu pun puasa, zakat, haji itu dibeturkan pada saat di bumi, menjadi langit. Nah, itu pun istimewa itu, masya Allah. Itu nama surga. Nomor kalian apa? Sholat itu diperwajibkan Allah dimanten Nabi itu langsung tidak melalui malaikat. Kalau yang lainnya itu melalui malaikat. Jadi istimewa di sholat langsung diperintahkan dengan Nabi dan tidak melalui perantara. Jadi ini adalah caranya panjenengan kita berikan nanti belajar tentang ilmu statistik. Iku wonten sing data itu data primer, wonten sistem data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita ambil secara langsung. Kita dari hasil observasi itu namanya data primer. Nek data sekunder itu wonten tiyang sing neliti, wonten sing tiyang gadah data, terus data ini kita ambil. Bukan kita pelakunya. Nah, sholat ini adalah syariat yang primer. Langsung saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewa yang kedua. Yang ketiga apa? Tapi mari kita berpikir bersama. Sholat itu pertama kali diwajibkan berapa kali? 50 kali. Ini kan kelihatan. Ya, saat ini gancol. Ya, rasanya pas kita ini kadang iman Yazid Bayantus, pas iman tadi yang mundur. Ya Allah, mesti bayar dari ini, bumi bisa maka saya jawab agar waktu berada di sholat isya itu. Subuh memang tentu udah dulu semua ada bisa gini. Kadang sholat subuh kadang-kadang di imam itu siji, jadi imam itu siji, pun sampai ke imam kali. Mak mau memimpin loro, salah. Itulah memang kita ini banyak-banyak masalah. Tapi pertama kali disyariatkan 50 kali, kemudian sampai dapat terus itu sampai 5 kali. Kemudian apa malih sampai ini? Sholat itu rukun yang kedua dari beberapa rukun Islam. Dan sholat itu sebagai puncak ibadah, puncaknya ibadah, kepatuhan, kita masuk takarrub ila Allah itu yang paling utama ini melalui sholat. Juga ibadah-ibadah yang lain. Makanya ada pendapat as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Nek kula kali panjenengan sedaya mboten ngrasake Isra Mi'raj. Mboten ngrasake Mi'raj, sholat itu mi'raj kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewa. Nah, sholat itu yang ditetapkan dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma. Mungkin berkurang ya. Sedaya sepakat sholat itu wajib. Sing itu. Dan tiang sing ninggalaken sholat karena kompremen ini males. Ini mengamalkan beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai ukuran orang yang keremehan dan malas mengampai sholat. Tapi nas-nas yang wonten itu menunjukkan bahwa itu lebih dekat kepada kekufuran. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan sampai Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa banyak orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Mereka ini tidak meninggalkan keseluruhan, mereka yang melakukan sebagian. Ya, kadang sholat, kadang boten. Nah, ya apa mereka disebut ini? Nah, ini dia tercampur antara ada sifat keimanan dan sifat nifaq. Tercampur kadang iman dan kadang munafik. Mungkin yang ketiga Imam Ibnu Taimiyah. Pripun hukum Islam yang berlaku atas kata ini? Ya tetap berlaku syariat Islam. Dan misalnya bagi warisan, ya tetap dikata warisan. Nek sedo ya tetap di sholat. Perkawis amalan sing bolong-bolong iku wallahu a'lam bishawab. Urusan yang baik dari Gusti Allah Subhanahu. Nah, jadi
perkawis masalah keutamaan sholat. Kalau kan matur panjenengan, sholat ini merupakan rukun Islam yang terbesar. Setelah mengucapkan syahadat, bahkan ini ibadah yang lebih utama daripada juga kalimat syahadat. Soalnya apa? Kita berarti sholat dia mau mengucapkan syahadat. Tapi tingginya syahadat betul wonten sholat. Mau betul sah, bahkan kalau tidak bertasyahud. Peradilan itu, sholat itu adalah sholat yang ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Jadi peradilan itu Gusti Allah sangat lantas mewajibkan kepada kita semua untuk mengingatkan kepada siapapun tentang hak-hak Allah. Supaya yang itu nyuwun pertolongan dari Gusti Allah melalui sholat. Supaya apa nggih peringanan beban urip itu nggih gampil itu betul kok terus mesti mukul-mukul bondering. Tetapi ketika kita diberikan ketenangan jiwa, kemudian ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal diri kita sendiri saja dari eksotik sopok, itu sebenarnya yang menjadikan seseorang akan hidupnya diliputi dengan as-sakinah. Sakinah yang bersakinah itu insya Allah dijamin selamat. Selamat itu yang asal kata dari Islam itu sendiri. Nah, problemnya kuncinya di sholat. Nah, tentu saja itu apa bukan? Ya, karena nopo guys, nopo zaman saat ini. Jika manusia itu nek mboten bersentuhan kali pengira, itu perbuatan itu keluh kesah, ngersepuluh. Padahal sholat itu sebagai penenang hati di saat tertimpa musibah. Pada saat kita gelisah itu juga bisa jadi hujan. Kata sini Allah berfirman tentang surat Al-Baqarah sekarang disebutkan saat itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan meminta kepada Allah SWT pertolongan itu dengan sholat dan sabar, dengan sabar dan sholat. Sholat itu mungkin sangat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila saya tadi menentiak sektas mengampai kemungkaran itu, maka dia mau kualitas sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, mungkin juga awalnya kok percuma sholat. Percuma sholat. Wonten pinan itu postingan. Tiba-tiba kita grup belum kita beri tiba-tiba balasi gitu. Ini apa? Itu bisa suatu saat saya kalau sendiri saya sampaikan. Percuma sholat, ternyata pakai dalil surat Al-Ma'un. Orang-orang yang mendustakan agama. Al-Aidat alladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'u al-yatim. Tapi judul itu percuma sholat lagi, bahaya kan ini. Memang sekarang itu sudah begitu kampanyenya. Kenapa sampai di elek? Sholat itu kan intinya ambil, sama terus sampai kalau saya sholat ya Allah mesti. Ini bukan ada pemahaman seperti itu. Jadi mending ambil gak sholat daripada sholat tapi lakoni. Dan singkatan ya, mungkin ada memiliki jarang-jarang ya. Panjenengan ini sudah tidak pernah. Tidak, saya yakin panjenengan pola pikirnya tidak begitu. Tapi mayoritas ada semua. Nah itu yang perlu kita sadarkan ke mereka. Ya, dibalik saja begini. Justru ketika orang itu sholat tetapi masih banyak kemaksiatan, itu nanti urusannya dengan Allah. Tapi sebanyak apapun kebaikan, kalau dia tidak sholat, maka kalau berdasarkan nas-nas yang ada itu sudah mendekatkan kepada kekufuran. Ini malah bahaya. Jadi katanya sholat itu sebagai password. Bagaimana orang masuk surga kalau dia tidak bawa passwordnya, tidak bawa kuncinya? Ini dari sholat. Bapak Ibu yang dirahmati dengan Allah SWT, di Bismillahirrahmanirrahim, itu prolog yang awal. Saat ini masuk ke ini, dua prolog kita dulu. Sekarang, alhamdulillah. Bab yang sepindah yang menikah babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu ini sholat. Riwayat hadis dengan nomor 900 saking Ibnu Umar, Abdullah bin Umar terangkan tentang masalah waktu sholat. Ini wonten sing takutnya. Di Quran itu kalau nak waktu ini sholat sing apa itu sak surat itu masih betul wonten. Waktu sholat di dalam Al-Quran itu bilang golek
6.000 lebih ayat tidak ada yang menerangkan satu ayat pun yang menyatakan sholat subuh jam 1 ini sampai ini betul mana? Memang tidak ada. Karena petunjuk-petunjuk itu tentang waktu sholat itu ada sebagian di ayat, tapi juga ada di yang paling utama adalah di hadis Rasulullah SAW. Dan ini hadis nomor 128. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Allah paling ridha dengan beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, waktu zuhri utawi waktu zuhur, idza zalat asy-syamsu, waktu zuhur itu apabila matahari telah tergelincir. Itu sebetulnya kok pas termentang-mentang itu pas seperti itu. Tapi ketika sudah tergelincir, waktu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu rajuli, bukan hanya tergelincir tapi watan bayangan seorang laki-laki atau seorang perempuan juga boleh. Maka nadillu ar-rajuli katulihi, bayang-bayangnya itu seperti tingginya. Dadase napa? Podo. Bayang-bayang ini itu nah setelah pas persis ada itu. Malam yang dirasuk. Terus ini dan bayangan seorang lagi seperti tingginya selagi belum tiba waktu asar. Bapak mau langsung ke sana ya, nanti kalau berjelaskan tentang ini. Waktu asri dan waktu asar itu adalah malam tasfarras syamsu. Ya, waktu asar itu ketika matahari sebelum menguning. Waktu sholat maghrib bila waktu sholat maghrib iku malam yaghib syafaq, ketika mega merah iku dereng icap. Ini malam yaghib syafaq. Waktu sholat isya waktu sholat isya. Ini ila nisfil lailil awsati, yang menikah sampai separuh dari pertengahan malam. Waktu sholat subuh dan waktunya sholat subuh adalah min tulu'il fajri, dari munculnya fajar, malam tatlu'us syamsu, sampai sebelum matahari itu terbit. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Walau tapi ternyata Muslim itu Imam Muslim juga meriwayatkan di hadis yang lain, ada dua di sini. Min hadis Buraidah, dari hadisnya Buraidah fil asri, pada saat dia itu meriwayatkan sholat asar, yang juga menyatakan wasyamsu baydha'u naqiyah, dan matahari putih bersih. Lan satu kali mana hadis saking wa min hadis Abi Musa, dari hadisnya Abi Musa, wasyamsu murtafi'ah, dan matahari melayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, atas ini ada beberapa kosakata. Zalat syamsu itu matahari condong dari arah tengah langit menuju sisi tenggelam, berarti pun rada ngulon sedikit. Itu berarti menuju ke arah tenggelam. Jadi bukan pada saat menjelang ke tengah, tapi saat tengah setelah lewat sedikit. Dan berikut pun sebatakan bahwasanya waktu-waktu yang dijelaskan untuk melaksanakan 5 kali sholat sehari semalam itu pun jelas dan sholat itu tidak sah kalau kita kurang kali panjenengan sedaya ini boten sesuai kalian waktu-waktu sing sampun dipun sebataken wonten ing hadis niki, bahkan sesuai dengan firman Allah SWT. Sebutkan di dalam surat An-Nisa niku wonten ing 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah sholat itu, karena sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Kangge sinten? Orang-orang yang beriman.
Wonten malih hadis riwayat saking Ahmad dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ngeten. Al-waqtu ma baina hadaini. Ingkang maksudipun niku waktu asar berada di antara dua waktu ini. Waktu apa? Ugi wonten hadis ingkang dipun riwayataken Bukhari saking Buraidah. Manfaatat barang siapa yang luput darinya sholat al-asri atau sholat asar, maka habita amalahu, maka amal perbuatannya akan hilang atau sia-sia. Ini kalau sebagian sholat asar. Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, waktu itu tidak mungkin dikejar. Apabila seseorang tertinggal, maka dia tidak bisa mengerjakan sholat pada waktunya. Mengenai perkara sedikit para ulama itu berbeda pendapat. Ada pendapat gitu. Kalau seseorang itu mengakhirkan waktu sholat secara sengaja tanpa uzur, dan sengaja mengakhirkan tanpa ada uzur, safar yang boten, napa sakit yang parah yang boten, napa semangat yang boten, tidak ada uzur syar'i, sholatnya ini harus diqadha apa boten? Oke, saya kita jelaskan ini berikutnya. Kemudian waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur ini menawi matahari sudah tergelincir sampai bayangan suatu benda sama dengan benda. Ini setelah bayangan di mana matahari tergelincir, lalu waktu masuk asar, ini berarti sudah selesai waktu zuhur. Saya ikut sering ini mulon mantan bayangan ini sami kali bayangan ini berarti pun telah selesai. Jadi kedah nanti perkara waktu asar sama dulu. Sedangkan waktu asar itu berakhirnya dari zuhur sampai waktu ikhtiar selagi matahari berwarna putih bersih ini berdasarkan hadis yang sudah dibawa. Tapi yang berkuning itu berarti pun otomatis dianggap masuk waktu asar karena sudah menjelang tenggelam. Oh nanti saya sholat dulu itu sering ini berkuning. Ya dan lawan nih, dan lawan. Ya kecuali kalau memang kosong ya, nah, mungkin karena memang berjamaah dikumpulkan, dia kondisi safar di akhir ya itu beda lagi. Ini buat maksudnya ya memang tidak ada udzur, tapi memang sengaja. Kemudian waktu sholat maghrib karena itu dimulai dari hilangnya mega merahnya matahari bulan masanya sampai hijau, kemudian waktu isya. Nah, ini kisah waktu isya. Ini waktu isya ini kehatian. Isya itu nilai icale mega merah sampai pertengahan malam. Nanti ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama memang mengatakan bahwa waktu sholat isya itu waktu ikhtiar. Ini apa? Pelaksanaan ini menjalan sampai keluarnya fajar yang kedua itu saya mengatakan begitu. Sebagian ulama tadi. Nah, tapi pendapat yang paling kuat dari sisi dalil niki wau, ini isya itu akhirnya sampai pertengahan malam. Ini yang paling kuat. Nikmat dari subuh niku kapan? Mulai keluarnya fajar yang pertama yang kedua ya, sampai terbitnya matahari. Niki wonten beberapa keputusan para ulama besar. Terus ngeten. Mungkin wonten pertanyaan ngeten. Kalau kita hidupnya di alam tropis di Indonesia, kira istilahnya gampil. Siang ini jelas, ya. Dan ini jelas. Terus motor-motor kita berarti fajar ini ketok tenggelam ini. Saya ganti pemirsani, saya ganti apa lagi diteropong. Kemudian juga nek wonten musim panas itu lebih panjang daripada di musim dingin di siangnya niku. Utawi ini musim
Pagdali musim namanya musim dingin. Ini darune langkung dangu ya. Waktu musim dingin itu waktu malamnya lebih panjang daripada waktu siangnya. Maka pripun caranya menjalankan waktu sholat? Kalau dikatakan di sini, ya disesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mencari waktu-waktu di luar itu. Karena di tempat itu ini di tropis ya, di daerah sekitar Katolik. Ini kan sebenarnya firman Allah pada surat Al-Isra ayat 78 itu dengan bunyi ini adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalat. Nah, dengan surat Al-Isra ayat 78 aqimus shalat dari dulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat itu dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Karena sholat subuh itu dapat disaksikan diri para malaikat. Nah, ini pun yang tenggene tropis, tenggene Indonesia, Malaysia, Singapura, langsa celah-celah ini sing hampir. Tapi wonten menungso niku sing gesani memang ditakdirkan oleh Allah itu hidupnya di daerah-daerah kutub Antartika ya, dan Arktik ya, ada di kutub utara, kutub selatan. Sektor poligonik pun memang menurut fisika, maka sumbu bumi itu memang perputarannya itu ya begitu. Matahari itu tidak seberapa ini. Nek pun pancine panas, musim panas itu, dia pun kados niku panasnya dawa seolah-olah bahkan tidak pernah tenggelam. Tapi nek pun pancine musim dingin, koyo matahari iki mboten nate tekan. Nek kira-kira panjenengan nonton pilih sing pundi? Jadi biasanya niku sing patus rusak ngene iki lah. Tiang-tiang sih gak ada duit, mungkin ini kurang dari seperti kita. Tiang sih kalau nakal-nakal itu nih pas matinya Ramadan. Aku berharap saya musim dingin enak cepet aja. Buka, pada saat terus buka. Dan itu olahan ini. Tapi nih perkara masalah sholat ini pun negatif kita tinggi. Bapak Ibu sekalian dimana-mana di Allah Taala. Masalah ini, kalau orang itu bertempat tinggal di daerah-daerah yang ekstrim, boten nanti terbenam pada saat ya, musim panas, boten nanti muncul pada saat musim dingin pripun. Nah, maka di sini disampaikan wajib bagi mereka untuk melakukan tetap sholat 5 waktu itu tetap wajib. Boten kok, yuk nanti subuh wis orang berarti gak ada sholat. Zuhur asar kalau itu usah boten. Soalnya terbeda boten. Tapi tetap 5 waktu dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, terus pripun caranya untuk waktu ini? Caranya untuk waktu ini memperkirakan waktu-waktu, memberi batasan pada anak di negara-negara yang terdekat, yang negara itu bisa membagi waktu sholatnya masing-masing. Dan saya misalnya waktu daerah ini saya betul-betul tertutup, matahari ini betul nanti tenggelam pas musim panas ini. Kalau aku sering gini, oh no, mereka pakai untuk begini. Maka sholatnya itu mengikuti negara yang terdekat, bukan terjauh di peristiwa di tropis, tapi terdekat saja. Di situ sudah memiliki jadwal waktu sholat, maka ikuti. Demikian juga negara yang di situ musimnya musim dingin, maka juga mengikuti negara. Niki pengen apa kok kasusnya tenan? Ya, para ulama ini juga ada dalilnya. Jadi ulama menentukan seperti ini tidak ngasal, ada dalilnya. Dalil ini berdasarkan hadis yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau itu berbicara kepada para sahabat tentang masalah Dajjal. Begini. Ketika para sahabat itu bertanya kepada Nabi, wahai Nabi,
pinten suwene dajjal niku ngendonten bumi. Lalu Kanjeng Nabi menjawab 40 hari. Satu hari yang pertama itu seperti 1 tahun. Kemudian 1 hari yang selanjutnya seperti 1 bulan. Lalu kemudian 1 hari yang selanjutnya seperti 1 minggu. Kemudian setelah itu hari-harinya sama seperti hari-hari kalian. Kemudian sahabat ini benar puas. Tanggap oleh Kanjeng Nabi. Wahai Nabi, 1 hari yang seperti 1 tahun itu apa cukup bagi kita untuk melakukan sholat sehari? Terus Kanjeng Nabi ngeten, "Ora cukup ya wis kira-kira naedan." Ini dalilnya yang dijadikan oleh para ulama. Kita kenapa kok disuruh mengira-ira? Memang di suatu tempat yang memang tidak memungkinkan adanya terbit dan terbenam. Nah, ini kemudian umat Islam yang terberikut ya memberikan waktu-waktu sholat batasnya berdasarkan negara yang terdekat. Bapak Ibu sekalian berahmati dengan Allah SWT mengenai hadis Qarawi. Terus hadis ikan kuasa bayarkan Qarawi itu masalah Dajjal ya. Maksudnya itu biasa sebenarnya. Meskipun ada para ulama yang mengatakan ya dilambangkan itu sangat berat cobaannya, sehingga terasa panjang. Memang juga ada riwayat Muslim yang mengatakan selama 40 hari dan betul-betul bertemu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini Warna kita akan penjelasan ibu tentang masalah sholat. Ada perbedaan pendapat yang dilakukan di kalangan para ulama, terutama mengenai masalah akhir waktu sholat asar. Nah ini 3 imam yang pertama ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Karena di mayoritas ulama yang sejalan dengan beliau berpendapat bahwa waktu asar itu berakhir ketika bayang-bayang itu sama dengan bundanya, persisnya setelah tergelincirnya matahari secara penuh, ini maka dianggap sudah selesai waktu sholat asar. Nah, dari mereka apa? Dari para ulama ini berdasarkan riwayat Imam An-Nasai kali Imam At-Tirmidzi memiliki Anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril amma pernah menjadi imam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya Nabi. Fasalla bihil asri pada saat melakukan sholat asar fil marratis tsaniyah yang kedua kalinya. Hina syara dillu ya, ketika bayang-bayang. Hina syara dillu kulli syai'in, ketika bayang-bayang setiap benda itu diselaihi sama dengan benda itu. Semua kemudian Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu tingkat dimaksudnya adalah as-sholatu asar ma baina hadainil waqtaini, berada di antara dua waktu ini. Nah, Imam Bukhari mengatakan ini. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih di dalam pembahasan tentang masalah waktu sholat. Nanti wonten riwayat lain dari Imam Ahmad. Nah, kalau mau kan Imam Maliki, Imam Syafi'i ya. Ini ada Imam Ahmad bahwa waktu sholat asar terus sampai matahari memancarkan cahaya kuning. Terus yang selama matahari kuning berarti belum masalah, masih bisa sholat asar. Ini yang kita Syarh Al-Kabir ini dipilih beberapa imam di antaranya adalah Syekh Taqiyuddin, karena berdasarkan riwayat Sahih Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa sholatil asri dan waktu sholat asar itu malam tasawwar tasyamsu, selama matahari belum menguning. Ini hadis yang menjelaskan, memberikan pengumuman tentang waktunya sholat asar. Nah, hadis ini ternyata datangnya lebih akhir, hingga kalau kalian baca di studio menaikkan hadis yang awal, kemudian hadis yang akhir,
Selama sebab-sebabnya itu tidak diikuti dengan tanda-tanda yang khusus, maka kita mengikuti hadis yang terakhir. Kalau ada yang roji, satunya tidak roji, maka kita mengikuti yang roji. Kalau ada yang roji dan marjuh, berarti kita mengikuti yang marjuh. Selama tidak ada sebab-sebab. Tapi kalau memang ada sebab kemudian menunjukkan hal yang berbeda, kados dene salah satunya. Orang sholat itu ketika dari iktidal mau ke sujud. Orang dari iktidal mau ke sujud itu ada dua riwayat. Yang pertama itu ada yang mendahulukan lututnya sampai dulu ke tanah. Yang satu lagi ada yang menyebutkan tangannya dulu sampai ke tanah. Mana yang dipakai? Memang ini ada sebab-sebabnya. Yang pertama itu pada saat hadis yang awal lutut itu ternyata Nabi itu pada saat itu masih muda. Terus kemudian pada saat turunnya hadis ya, dilumaran hadis tentang niki tangannya dulu itu beliau ketika berjalan sudah tua. Tetapi para ulama hadis menyatakan itu tidak menjadi sebab utama, maka tidak diperbolehkan memilih salah satunya. Itu sih betul otomatis nek wis tiba sing tangan dhisik berarti sing nganggo lutut puasa. Mungkin kuatir kula suwe-suwe betul bukan ditambahi sing suwe-suwe itu apa sing bisi nang sirah itu malah tidak. Iku betul wonten ya, namun biaran Bapak. Tapi saya tidak bermaksud untuk menambah-nambah karena memang hadis Nabi menyatakan begitu, hanya lutut atau nah, ini waktu sholat asar. Nah, terus teman-teman ini bisa berpelukan juga perbedaan pendapat. Waktunya sholat isya. Nah, ini kalau hormat tempatnya dengan waktunya sholat isya. Waktunya sholat isya ini juga ada beberapa pendapat. Imam Ahmad itu masyhur mengatakan bahwasanya berakhir dengan sepertiga waktu malam yang pertama. Jadi sepertiga waktu malam yang pertama itu menurut Imam Ahmad itu mantel isya selesai. Ini juga pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, ini mirane menurut saya begini. Kalau kadang-kadang contoh-contoh itu, ya, kalau pakai cuma anu Gus Imam Syafi'i mawon oke, tapi isya itu pada subuh. Padahal Imam Syafi'i yang memiliki sepertiga malam pertama. Mungkin ada. Ya Allah, panitia yang cuma sedikit menuju merata. Kalau ada dulu nanti saya. Kalau kita akan nanya, waktu sholat asar menawi menurut kali hadis itu saking Abdullah bin Umar. Ini lebih akhir dikatakan hadisnya bahwa sampai matahari belum menguning. Ini hadis yang terakhir. Imam Taimiyah juga mengatakan pendapat ini sahih. Para ulama memang nanti beberapa perbedaan pendapat tentang masalah waktu isya ini kalau kita masalah isya ya. Yang menikah Imam Ahmad yang mengatakan tadi bahwa sampai sepertiga waktu malam yang pertama. Ini pendapat Imam Syafi'i di dalam Qaulul Jadid. Qaulul Jadid itu perkataan yang terbaru. Dasarnya kalau Imam Syafi'i ketika ketika dia menikah hadis sahih saking Aisyah radhiyallahu anha. Dia menikah kanu yusalluna ataman. Para sahabat melaksanakan sholat isya fima baina ayyadi basyafaq di antara hinanya merah ila sulusil laili sampai sepertiga malam. Niki ingkang dipun laksanakan dari para sahabat miturut riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah
talikan kita kenal sebagai Imam Hanafi. Imam Hanafi ini beliau berpendapat sampai pertengahan malam misalnya, sampai pertengahan malam. Meskipun ini akhirnya kemudian juga ada yang mengambil pendapat Imam Abu Hanifah ini sebagian dimasukkan ke dalam mazhabnya Syafi'i. Jadi orang-orang yang mengambil mazhabnya Syafi'i itu juga ada yang pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah ini. Nah, saya kalau tadi itu kan sepertiga, tapi juga ada orang-orang yang memang juga mengambil mazhabnya Syafi'i itu juga pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini di beberapa kitab disebutkan, di antaranya kitab Al-Mughni, pendapatnya Imam As-Sawi, Ibnu Mubarak. Ini termasuk salah satu pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Jadi hadis ini Bukhari, hadis Imam Bukhari. Ini yang dijadikan dasar kenapa kok Imam Abu Hanifah mengatakan isya itu bisa sampai pertengahan malam. Yang sementara menawi di dalam kitab Al-Furu' ini dikatakan ini pendapat yang sangat jelas, bahkan juga ada mengatakan ini pendapat yang sahih. Tapi Imam sendiri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya dikatakan sampai pertengahan malam atau dan terkadang juga sepertiga malam, maka itu lebih baik. Jadi karena menawari. Nah, tapi Syekh Muhammad bin Ibrahim dia mengatakan bahwasanya waktu sholat isya, bahwa waktu sholat isya itu ila sulusul laili sampai sepertiga malam. Bahwa riwayat yang dalam riwayat yang lainnya adalah ila nisful lail sampai pertengahan malam. Dan keduanya ya, itu ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, tentu saja tidak ada masalah, ada sepertiga pertama sampai pertengahan. Saat ini kita menghitung waktu malam itu saja ini pinter loh. Menurut saya waktu malam itu kalau menurut syariat itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar yang kedua. Kedua lebih, bukan terbit fajar yang pertama. Maka terbit fajar yang pertama itu kita masih bisa sholat tahajud, ya, sholat witir itu masih bisa. Tapi kalau sudah sholat fajar yang kedua, terbit fajar yang kedua tidak bisa. Nah, kita memakai fajar yang kedua itu biasanya gitu. Ya, mayoritas ulama di antaranya termasuk Imam Madzhab dan pengikutnya itu mengatakan bahwasanya saat selesainya waktu isya itu gitu. Maka masuk waktu darurat. Jadi kalau tadi itu ada yang mengatakan sepertiga, berarti 2/3 malam ini dikatakan sebagai waktu darurat. Kalau yang berpendapat bahwa setengah malam, berarti setengahnya lagi itu adalah waktu darurat. Terus saya saat ini kita hitung, misalnya wilayah itu tenggelamnya jam 6. Berarti waktu malam itu jam itu mawon. Saat jamnya jam itu 8, 9, 10, 11, 15, 1, 2, 3, 4, 10 jam berarti waktu malam. Berarti setengah malam itu berarti waktu isya itu sampai jam itu 8, 9, 10, 11. Itu kalau sampai setengah malam. Setelah itu dikatakan sebagai waktu darurat. Ya. Setelah itu dikatakan sebagai waktu darurat jam 11 ke atas sampai waktu. Ini kemudian diharapkan melakukan sholat di waktu-waktu ini menurut sebagian para ulama. Di antaranya wonten mazhab Hambali. Namun nek wonten yang sing mlampah niku napa tiyang qadha mboten. Jadi tetap sholat tapi jadi pun masalah kejadian mboten mawon. Di antaranya nggih wonten hadis dari Abu Qatadah pada Imam Muslim bahwa waktu sholat itu sebenarnya adalah waktu sholat itu sendiri sampai masuk waktu sholat berikutnya. Ibu ada ini hadis dari Imam Muslim yang diriwayatkan
diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Qatadah. Semuanya itu kecuali sholat subuh. Soalnya sholat subuh itu betul apa ya? Betul disampaikan itu nih. Jadi ini sholat yang khusus. Misalnya zuhur, berarti zuhur sampai asar. Ya. Asar ini habisnya sampai mendekati maghrib sampai isya. Nanti isya itu akan berarti sampai sepertiga, ada sampai setengah malam. Ini kalau 12 ya apa tetap dilakukan, tapi jangan sampai terbit fajar yang kedua. Tapi buat terkuatan hukumnya sholat subuh itu sampai zuhur. Oke, misalnya kita sini apa sholat subuh jam-jam waru itu betul sholat subuhi, tapi apa subuh kali duha. Itu bapak ibu sekalian, terus mengenai waktu sholat sudah jelas nanti keluarga kanjeng sedaya. Mungkin keluarga kanjeng sedaya ini dipun paringi gamping. Dipun paringi gamping dari Allah SWT untuk bisa menjalankan sholat tepat waktu di awal waktu pada saat adzan berkumandang secara berjamaah di masjid. Ini kan dipun wastani sholat maktubah. Dan saya nuwun sewu ini juga ada satu sedikit sambil menunggu ikoman ya. Kalau panjenengan masbuk datang, kemudian kok sholat maktubahnya ini masih ada. Meskipun panjenengan kebagian tahiyat akhir, maka panjenengan gabung ke sholat maktubah itu lebih utama, lebih afdal daripada menunggu ayo sholat dhewe, dari jamaah dhewe saat menunggu selesai salat. Meskipun panjenengan di sholat yang pertama, iku mawon mugi-mugi saged dados pengetahuan dari orang sedaya, mugi Allah paling memberikan bermanfaat berkah. Karena itu saya bersyukur Allah Taala yang tepatipun saya pun boleh pangapunten kalangan kula kakang bapak kula. Bila hidayah hidayah dan hidayah. Alhamdulillah rabbika fala takunu min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.